Pengakuan mengejutkan alasan Ragnar mau bela timnas Indonesia. Ragnar beberkan gaya sepak bola Indonesia dengan Belanda. Pemilik Bali United tepis rumor Bali United inginkan Ragnar. Wonderkid Atletico Madrid rela jauh-jauh ke Indonesia, ternyata gagal perkuat timnas Indonesia. Pelatih Filipina mengaku kena teror supporter timnas Indonesia, simak beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen beber perbedaan gaya sepak bola Indonesia dan Belanda. Ragnar Oratmangoen, pemain timnas Indonesia, berbagi pandangannya tentang perbedaan dalam sepak bola Asia, terutama Indonesia. Menurutnya di Asia, termasuk Indonesia, pemain cenderung lebih sering menggunakan umpan panjang. Di Belanda, Ragnar menjelaskan semua orang lebih suka membangun serangan dari belakang dengan operan pendek. Mereka tidak terlalu mementingkan umpan panjang dari belakang. Di Belanda, mereka tidak suka memainkan umpan-umpan panjang ini, ujar Ragnar dalam siniar di kanal YouTube Sport 77 Official. Selain itu, Ragnar menambahkan bahwa di Indonesia dan Asia, kerja keras sangatlah penting. Pemain banyak berlari selama pertandingan. Semua pemain sangat banyak berlari di sini, katanya. Ragnar mengakui bahwa dirinya bukanlah pelari yang baik. Hal ini karena dia banyak bermain dalam budaya sepak bola Belanda yang lebih banyak memainkan bola dari kaki ke kaki. Karena inilah saya tidak banyak berlari dalam pertandingan, kata Ragnar. Namun Ragnar memastikan bahwa perbedaan teknis ini tidak membuatnya kesulitan. Pemain yang sebelumnya memperkuat Fortuna Sittard ini mengaku sudah beradaptasi dengan gaya bermain sepak bola Indonesia. Ya, saya bisa menyesuaikan dengan gaya bermain Indonesia, ucap Ragnar. Ia menceritakan pengalamannya dalam sebuah pertandingan di mana mereka memainkan umpan jarak jauh dan ia harus berlari serta berduel dengan pemain belakang lawan. Selain perbedaan teknis, Ragnar juga merasakan perbedaan lain saat berseragam timnas Indonesia. Dia merasa terkejut dengan sambutan yang diterima ketika bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia. Saya belum terbiasa. Jauh berbeda dengan Belanda. Di Belanda tak ada yang peduli apakah kamu seorang pesepak bola atau bukan. Di sini Anda diperlakukan bak pahlawan, tandasnya. Alasan Ragnar Oratmangoen mau bela timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen menjadi wajah baru di timnas Indonesia yang langsung mendapat tempat di hati masyarakat. Kemampuannya yang di atas rata-rata membuatnya menonjol di antara pemain lain di Liga Domestik Indonesia. Ragnar mengisahkan bahwa sejak usia 9 tahun, ia sudah menjalani latihan yang berat dan rutin. Pada usia 9 tahun, saya sudah harus latihan 4 kali seminggu dan 1 kali bertanding. Jadi, 5 hari dalam seminggu bersama bola, ungkapnya. Latihan keras ini membentuk keterampilan dan ketahanan fisiknya, membuatnya menjadi pemain yang tangguh dan berkemampuan tinggi. Sebagai bagian dari timnas Indonesia, Ragnar merasa sangat bangga dan berharap tim ini bisa bermain di Piala Dunia. Dalam wawancaranya di podcast YouTube Sport 77 Official, Ragnar menceritakan pengalaman pertamanya bertemu pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ketika dipanggil untuk menjadi bagian dari skuad Garuda, Ragnar yang akrab disapa Wah Haji merasa sangat terhormat. Ia menyadari bahwa kesempatan untuk memperkuat tim nasional adalah impian banyak pemain dan ia bersyukur bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Ketika ditanya mengapa tidak memilih memperkuat Belanda, Ragnar dengan jujur menjawab, "Saya tidak lolos untuk tim senior Belanda. Kesempatan saya main di timnas hanya bersama Indonesia." Jawaban ini menunjukkan ketulusan dan dedikasi Ragnar untuk timnas Indonesia sekaligus menjelaskan keputusan penting dalam karier sepak bolanya. Pemain berusia 26 tahun ini memiliki kecepatan dan skill yang baik.
Ragnar Oratmangoen bisa bergerak cepat dan mengancam pertahanan lawan dari sisi sayap. Selain itu, Ragnar juga menyebut keluarganya sangat senang saat melihatnya membela timnas Indonesia. Ayah Ragnar yang berasal dari Maluku sangat bangga melihatnya bermain untuk Indonesia. Mereka sangat senang, kata Ragnar Oratmangoen. Pemilik Bali United tepis rumor Ragnar ke Bali United. Bali United dikabarkan sedang diramaikan dengan rumor kepindahan salah satu pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen. Namun, CEO Bali United segera menepis isu tersebut. Ragnar Oratmangoen yang saat ini tanpa klub setelah dilepas oleh FC Groningen dirumorkan akan bergabung dengan Bali United. Kabar ini menyebut bahwa pemain asal Belanda tersebut akan menjadi bagian dari skuad Serdadu Tridatu. Namun, CEO Bali United, Yabes Tanuri, langsung membantahnya. Sampai sekarang, saya belum punya nomornya. Saya juga tidak punya nomor agennya Ragnar, yang saya punya hanya nomor pelatihnya saja, ujar Yabes Tanuri. Ragnar Oratmangoen memang telah resmi tidak lagi membela FC Groningen. Pelatih FC Groningen, Art Langler, mengonfirmasi bahwa Ragnar dan beberapa pemain lainnya tidak memenuhi syarat untuk masuk tim utama sehingga harus pergi. Mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk tim utama dan harus pergi, ujar Art Langler kepada Football International. Rumor ini semakin berkembang karena Ragnar yang sedang berlibur di Bali beberapa hari lalu terlihat menonton pertandingan Bali United. Hal ini memicu spekulasi dan reaksi dari netizen meski isu kepindahan Ragnar ke Bali United akhirnya dinyatakan tidak benar. Wonderkid Atletico Madrid rela jauh-jauh agar bisa bela timnas Indonesia. Seorang pemain muda berbakat didikan Atletico Madrid gagal terpilih untuk skuad timnas Indonesia U16 yang dipersiapkan untuk Piala AFF U16 pada 21 Juni hingga 4 Juli 2024. Pemain tersebut, Miroslav Fernando Momor, telah datang jauh-jauh dari Spanyol untuk memenuhi panggilan pelatih Nova Arianto. Nova Arianto, seperti halnya Shin Tae-yong dan Indra Syafri, juga memberikan kesempatan kepada pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia U16. Salah satu pemain yang dipanggil Nova Arianto dari luar negeri adalah Miroslav Fernando Momor Wonderkid yang dididik di Akademi Atletico Madrid. Sebelumnya Miroslav menimba ilmu di sekolah sepak bola (SSB FU15 F Abina Sentra milik mantan gelandang timnas Indonesia Firman Utina. Nova Arianto pun mengundang Miroslav secara khusus untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) timnas Indonesia di Yogyakarta jelang Piala AFF U16. Namun sayangnya Miroslav tidak terpilih karena terserang demam berdarah sehingga tidak bisa mengikuti serangkaian agenda uji coba bersama timnas Indonesia U16. Setelah dicoret dari timnas Indonesia U16, Miroslav kembali ke Spanyol untuk melanjutkan latihan di Akademi Atletico Madrid. Pelatih Filipina kena teror supporter tuan rumah. Pelatih Filipina, Yuki Matsuda, memberikan komentarnya setelah timnya kalah 0-3 dari timnas Indonesia U16 dalam laga kedua Piala AFF U16 2024 di Stadion Manahan, Surakarta, pada Senin 24 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Filipina sebenarnya berhasil menahan imbang timnas Indonesia U16 pada babak pertama. Namun, tim berjuluk yang askal tersebut gagal mempertahankan performanya di babak kedua dan kebobolan 3 gol. 3 gol tersebut dicetak oleh Ovandra Florasta dan 2 gol dari Muhammad Mirza Firjatullah. Kekalahan ini memastikan Filipina tersingkir dari fase grup karena belum meraih 1 poin pun setelah kalah dalam 2 pertandingan. Yuki Matsuda menjelaskan penyebab kekalahan timnya dari timnas Indonesia U16. Ia mengakui bahwa perubahan taktik yang dilakukan oleh pelatih Indonesia, Nova Arianto, pada babak kedua sangat tepat. Indonesia mengganti 7 pemain di babak pertama, ujar Yuki Matsuda pada konferensi pers usai laga. Mereka kemudian melakukan perubahan taktik pada babak kedua.
Pergantian dan perubahan taktik ini mengubah jalannya pertandingan. Indonesia bermain sangat baik di babak kedua dan menunjukkan struktur yang bagus. Matsuda juga mengakui bahwa timnya datang ke Indonesia dalam kondisi yang tidak sempurna dan harus banyak beradaptasi dengan taktik. Ia juga menyoroti pengaruh besar supporter Indonesia yang membuat teror dengan memenuhi Stadion Manahan yang membuat timnya kesulitan. Pada laga pertama melawan Laos, kami hanya memiliki 19 pemain dan pada laga ini kami memiliki 23 pemain. Kadang kita harus merubah taktik. Ini adalah laga pertama kami dengan kekuatan penuh melawan Indonesia. Fans di sini sangat spektakuler dan ini menyulitkan bagi tim Filipina. Terima kasih, ini adalah kesempatan yang bagus untuk tim Filipina berkembang. Pujian juga untuk supporter timnas Indonesia U16, tutup Matsuda.